كل من يأتيك يوما طامحا يلقى هماما كل من يأتيك يوما طامحا يلقى هماما الله وبركاته. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ma ba'du. Hadaratil ulama, masyayikh Nahdlatul Ulama, pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kota Administrasi Jakarta Barat, baik Surya, Tanfidiyah, seluruh jajarannya, semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Kalideres dan seluruh ranting Banom yang hadir malam ini, yang kesemuanya mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Panitia penyelenggara Lailatul Ijtima' tingkat kecamatan, setiap kecamatan di Majelis Wakil Cabang dikomandoi oleh pengurus cabang yang sangat-sangat saya hormati dan sangat saya banggakan. Kita bersyukur kepada Allah, salawat serta salam semoga tercurahkan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita punya jam'iyah namanya Nahdlatul Ulama. Kita sebagai jamaahnya. Nahdlatul Ulama itu didirikan tadi kata Bang Lili golongan min auliyaillah, dari mulai Syekhuna Khalil Bangkalan yang jadi rujukan. Istikharah beliau memberikan tongkat dan tasbih kepada Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim As'ari melalui kurirnya, dan kurirnya nggak tanggung-tanggung adalah Hadratus Syekh Almarhum Al-Maghfurlah Kiai Haji Raden As'ad Samsul Arifin. Beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Asem Bagus Situbondo, Jawa Timur. Tadi Bang Lili sekilas pintas cerita tentang NU yang lagi in, yang lagi aktual, yang waqi'iyah dalam masail tidak hanya diniyah tapi jam'iyah. Ini harus sama-sama kita pahami. Sekarang kenapa NU dekat dengan pemerintah pengawal NKRI? Karena NU itu pendekatannya lewat fikih, tidak lewat tasawuf. Karena nanti dibentur dengan idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadris sa'a. Kapan dimulai kalau NU itu berkiprah menjadi garda terdepan NKRI? Di 1984 ketika partai masih 3 dikuasai oleh Orde Baru, ini masing-masing partai punya asas. NU masih di P3, yang babak belur orang NU di P3, tapi yang nikmatin orang-orang di luar Nahdlatul Ulama. Gus Dur waktu itu baru jadi wakil sekretaris di 84. Nah, kecerdasan Gus Dur ketika itu diterjemahkan oleh Hadratus Syekh Almarhum Al-Maghfurlah Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, yang jadi sekretarisnya Hadratus Syekh Almarhum wal Maghfurlah Kiai Haji Abdul Wahid Hashim
putranya Hadratus Syekh, ayahnya Gus Dur. Ini juga beliau seorang ulama, anak Kiai Siddiq, cerdas, pernah megang jabatan kepala Kanwil Departemen Agama Provinsi Jawa Timur. Namanya Kiai Haji Ahmad Siddiq sebelum beliau menjadi Rais Am. Nah, di situ Bondo ini terjadi kemelut yang luar biasa. Ada kubunya Kiai As'ad Situbondo, ada kubunya Hadratus Syekh Dr. Kiai Haji Idham Khalid Cipete. Gara-gara NU kembali ke khitab menerima asas tunggal Pancasila. Ya, atau kalau diceramain begini mengantuk terus apa ini? Hah? Itu luar biasa itu. Di 1984 masih komplit. Masih ada Hadratus Syekh Kiai Haji As'ad Samsul Arifin. Masih ada almarhum al-Maghfurullah Kiai Haji Makhrus Ali Lirboyo. Masih ada Hadratus Syekh Kiai Haji Ali Maksum Kerapia. Masih ada yang namanya Hadratus Syekh Laskar, pimpinan Laskar Hizbullah, salah satu putranya menteri zamannya Gus Dur. Itu ayah beliau masih ada, namanya siapa itu? Hah? Ya siapa namanya? Bukan bapaknya yang menteri zaman Gus Dur. Nah, ini orang Malang, orang Malang itu masih komplit. Bukan. Kiai Maskur Kiai Maskur itu beliau adalah Kiai Maskur, beliau adalah pimpinan dan bapaknya Hizbullah Indonesia. Itu di 84 gaduh. Seorang Nahdlatul Ulama yang lulus cerdas, Kiai Ahmad Siddiq, didorong oleh Gus Dur, terjadilah perdebatan yang sengit. Karena NU itu pendekatannya pendekatan fikih, al-hukmu yadullu ma'a illati wujudan wa adama. Ada ma la yudraku kullu, la yudraku kullu. Ada ad-daruratu tubihul mahlurat. Ada tasarruful imam ala ra'iyatihi manutun bil maslahah. Setelah terjadi deadlock ulama-ulama Indonesia di bawah Nahdlatul Ulama, terjadi perdebatan sengit. Itu bapak-bapak, saudara-saudara, cuman Kiai As'ad ngomong begini, kalau sampean tidak mau menerima asas tunggal sebagai satu-satunya asas di Indonesia, di hadapan Allah saya yang bertanggung jawab. Itu Kiai As'ad ngomong gitu, semuanya menerima. Dan malam itu langsung dari situ Bondo dibawa ke kediaman Pak Harto. Kiai As'ad dengan pakai kain yang Masya Allah lebih cakep sarung kita dengan sarung beliau, dengan pakaiannya yang sederhana, baju kokohnya sederhana, pakai peci putih yang sederhana, pakai bakyak. Tengah malam Pak Harto dibangunin, kemudian bersama Kiai Makhrus Ali, Kiai Haji Ali Maksum, kemudian Kiai Maskur menghadap Pak Harto tidak kurang dari 5 menit. Beliau katakan terima sebagai asas tunggal untuk menyelamatkan NKRI. Itu di 1984. Cuman nggak di cover. Giliran NU punya peran, nggak di cover. Sementara itu umat Islam bergejolak. Itu yang namanya kiai-kiai NU kalau mau ceramah ini mesti ada surat izinnya dulu. Kalau pengajian pesantren ulama-ulama NU sangat-sangat di bawah tekanan Orde Baru ketika itu.
Bapak-bapak, saudara-saudara, ini ngenes kalau ceritain itu zaman dulu. Kiai-kiai nggak pernah dapat apa-apa dari bangsa dan negara ini. Memang lillah mukhlishina lahuddin. Seluruh pesantren-pesantren besar di Pulau Jawa ini, dari mulai Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Madura, maju di medan perang sebagai bagian hubbul watan minal iman. Selesai itu kembali ke pondok-pondok pesantren, tidak ngurusin lagi negara, tapi negara sudah ada yang ngurus. Cuman kelewatan ngurusinnya. Gus Dur orang cerdas. Ini gimana, nggak boleh begini. Akhirnya Kiai Mustafa Bisri almarhum wal maqbul lagi Khalil Bisri almarhum lagi Fuad Hasim disebar. Kemudian hebatnya lagi Gus Dur, pondok-pondok besar, kiai-kiai ternama, nggak usah di P3, nggak usah di PDI, bahkan suruh masuk Golkar. Mana pertama? Rejoso, Darul Ulum, Jombang, Jawa Timur, Hadratus Syekh Kiai Haji Musta'in Ramli, yang beliau adalah mursyid Tariqah Qadiriyah Naqsabandiyah. Kemudian beliau pertama disuruh masuk ke Golkar oleh Gus Dur. Tapi ilmunya banyak, jamaahnya banyak, ibarat air kullata ini, bukan dunal kullata ini. Kalau kelas kita belum 2 kula kemasukan bangkai cecek, jadi tagayur semua, mutanajis. Makanya mah kalau baru ilmunya dikit jangan suka ngikutin Gus Dur. Belum cukup. Kiai Musta'in Ramli tetap eksis, bahkan beliau satu-satunya dosen luar negeri yang kuliahnya santrinya di lapangan kayak begini. Di Jawa Barat siapa yang nggak kenal? Hadratus Syekh almarhum al-maqbullah sayyidina wa qudwatina wa murabbi ruhina Kiai Haji Muhammad Tajul Arifin, atau yang sering kita kenal dengan Abah Anom, Suryalaya di Tasikmalaya. Beliau nasabnya dan paling tinggi dalam Qadiriyah Naqsabandiyah, Golkar Abah Anom. Siapa yang nyuruh? Gus Dur. Tapi karena Abah Anom yang masuk Golkar, sekali lagi citranya tak turun. Di Wonosobo Mbah Muntaha itu saya saksinya, disuruh ke Golkar sama Gus Dur. Gus, aku kayak wis tuwa ngene iki ya kan mlebu Golkar begitu. Pokoknya cara kula mau ngenten mawon, Mbah. Pokoknya ning jenengan niku nggih mana mawon pun teng Golkar mawon. Oh aku santriku ya bubar, wong kampung ya beruduk ya aku kabeh boten Mbah boten. Gus Dur kerjaannya menyebar semua. Bapak-bapak, saudara-saudara, kita kan curiga juga, jangan-jangan Kiai Ma'ruf Amin ada apa-apanya ini. Gus Dur mau jadi presiden itu jauh sebelumnya udah ngomong, saya akan jadi presiden. Yang lain tuh heran, presiden merek apa? Tapi ketika jadi pergolakan, Megawati nggak nyerah, ini nggak nyerah, Amin Raisnya ngotot, ada poros tengah. Disinilah tasarruful imam ala ra'iyatihi manutun bil maslahah. Ad-daruratu tubihul mahzurat, penyelamat bangsa. Kalau Gus Dur gak jadi presiden ketika itu, bangsa ini sudah terpecah belah dan terkoyak-koyak, bisa perang saudara. Jadi Gus Dur adalah sebagai tumbal bangsa dan negara ini. Pengen? Enggak. Melalui istikharah Tri Abdullah, Jawa Timur Kiai Haji Abdullah Faqih, Jawa Tengah Kiai Haji Abdullah Salam, Jawa Barat Kiai Haji Abdullah Abbas. Sejarah dia itu enggak ada, apalagi sejarah Indonesia.
Makanya kalau Gus Yakub ngomong Menteri Agama ini adalah sebagai penggembira dan hadiah untuk NU, nggak salah. Tapi yang lain kan rame, salah, nggak ngerti urusan. Apalagi tangannya yang sering gatel di medsos. Abis orang NU dibully, bener apa bener? Dia nggak paham. Bagaimana kelasnya Hadratus Syekh Almarhum Al-Maqullah Kiai Haji Maimun Zubair, putra beliau Gus Yasin disandingin sama Pak Ginanjar. Orang selalu salah ngomongnya. Kalau yang nggak paham tentang NU, ini jamiah. Ki Ma'ruf Amin maju jadi wakil presiden, geger juga. Kelasnya Ki Ma'ruf nggak mau. Kalau bukan salat istikharahnya Mbah Maimun Zubair, Hadratus Syekh Habib Lutfi bin Yahya, kemudian macannya Banten, Hadratus Syekh Kiai Haji Muhtadi bin Kiai Haji Dimyati Cidahu Pandeglang. 3 orang itu yang istikharah, Ki Ma'ruf Amin dimajukan berdampingan dengan presiden sekarang. Tanpa istikharah para ulama, para kiai, para habaib gak mungkin mau. Orang di luar, kiai, dunia, ulama usul, pandangannya lewat ihya'nya Imam Al-Ghazali. Kalau ulama di depan pintu penguasa itu adalah ulama yang jelek. Tapi kalau dalam Mizanul Kubra karyanya Syekh Abdul Wahab Sya'rani sesuai dengan NU dalam Madzahibil Arba'ah ketika berpijak, ini timbangan besar Madzahibil Arba'ah, baik Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali, pasti ada perbedaan. 2 musaddad dan mukhaffaf. Baliknya waraja'al amru ila martabatayil mizan. Gak ada yang salah. Seandainya Jawa Tengah gak disandingkan Pak Ganjar dengan Gus Yasin, kacau balau Jawa Tengah. Karena Jawa Tengah sarangnya komunis. Demi kemaslahatan gak apa-apa dikorbankan Gus Yasin oleh Mbah Maimun. Ini mesti kita pahami. Bapak-bapak, saudara-saudara, jangan salah-salahin dulu. Sekarang Kiai Said tadi kata Bang Willy kan ngomongnya begitu, emang luar biasa di atas. Tinggal Bang Agus yang digedingin, yang dikomplangin orang bawah. Ini NU mau dibawa kemana? NU mau dibawa kemana? Termasuk saya. Ketika kita bisa menjelaskan, kita jelaskan ini loh NU. Ini loh perjalanan perjuangan NU yang mengawal NKRI. Tanpa itu semua tidak bisa. Karena cuma ada transnasional 2, 1 NU, 2 Muhammadiyah. Kalau Hadratus Syekh sama Kiai Ahmad Dahlan, ini gurunya sama. Namanya Kiai Haji Saleh Darat yang makamnya di Semarang. Berangkat ke Mekahnya bareng, Muhammadiyah duluan 1912, NU belakangan 1912, 1926. Cuman nyalinya rada kecil Muhammadiyah. Nyalinya rada kecil. Nyuruh orang berantem tapi berantem gak mau. Ngadu domba orang berani, tapi kalau giliran resiko nggak bisa maju di depan kayak orang NU. Orang NU mau kan pal-palan, mau menang mau kalah, ayo di depan. Urusan berantem ntar belakangan. Ya ini Bang Lili modelnya. Jadi nggak berani mereka. Sekarang tuh hari santri itu protes. Kita nggak girang-girang amat tuh kalau ada hari santri. Santri mau ada harinya mau enggak, dia tetap santri. Dan gak bakalan habis santri. Sebab satu-satunya garda terdepan
yang menyelamatkan bukan hanya bangsa dan negara ini, agama ini bisa selamat di Indonesia karena ada santri, dibimbingnya sama kiai. Kiai bacaannya adalah Kutubul Mu'tabarah inda Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengedepankan nilai-nilai akhlakul karimah baginda Nabi besar Muhammad. Makanya akhlak udah nggak ada di tempat lain kecuali santri. Jawa Tengah, Jawa Timur, masya Allah. Saya pernah ketemu Bang Lilik di Cipasung, membawa surat guru saya dari Mbah Muntaha Al-Hafidh berdua dengan Abdul Aziz Imron, anak Kiai Imron Mashhadi. Kiai Imron Mashhadi ini Blok M di Pekalongan. Itu pesantrennya namanya Bani Mashhadi yang menerjemahkan karyanya Kiai Ali Maksum tentang hujjah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya dari santri bawa suratnya Mbah Muntaha Wonosobo ke tempatnya Hadratus Syekh Almarhum Al-Maghullah Kiai Ilyas Ruhyat. Ketika itu beliau baru jadi Rais Am. Kita santri Jawa ketemu Kiai Ilyas Rais Am, duduknya begini nih, tuh gitu jalannya. Barang ini mencantri si santri Cipasung, mana ngeblengek aja kayak lor poros. Ini orangnya ada, bener begitu Bang? Masih ingat tangga itu? Waduh, itu surat kita dibaca sama Kiai Ilyas, dibalas enggak pakai nginep, dipaksa sama Bang Lili suruh nginep. Ada lagi saudara saya Mardani, ada lagi Bang Haji Sarif anak kayu besar. Dia tahu lu ada di sini ngapain bawa surat kiai, itu udah kayak bawa emas. Itu santri itu. Jadi surat Mbah Mun dibalas sama Kiai Ilyas, saya bawa pulang tengah malam. Dari Tasik kita berangkat pulang ke Wonosobo. Itu masya Allah luar biasa girangnya, gembiranya karena surat kita dibales dan beliau mau hadir acara haflah di pondok pesantren yang tempat saya pondok. Itu luar biasa girangnya. Itu santri. Jadi akhlaknya tinggi. Tempat lain gak ada. Bapak-bapak, saudara-saudara, jadi tinggal NU saja. Nah sekarang ini ya maklum, yang muda-muda rada sikit, nggak paham sejarah, mondoknya juga enggak tapi kenyang, jadi pengurus NU, jadi kayak layangan siwinya, tahu siwi? Kalau kayak layangan keuangan, siwinya sengkleng, jadi rada singit. Saya di PWNU DKI masuk di dalam Akwan. Nah ini masya Allah resek bener tuh. Sampai grup aja keluar ganti lagi, keluar ganti lagi. Katanya yang lain ini bagaimana ini? Ntar grup masuk, ntar keluar, ntar dihapus. Udah terima aja. Emang NU mah begitu lagunya. Ujung-ujungan bareng-bareng juga. Bener apa benar? Nggak ada acara yang mulai rapat jam 11. Saya kerjain dulu tuh kerjaan orang kampung, muludan bareng-bareng. Saya pikir kalau masih sore bukan NU, apalagi tidur sore-sore, NU-nya palsu gitu. Jadi kalau jadi ustadz, jadi kiai, ditelepon jam 1, jam 2 masih ngangkat NU tulen. Ya nggak percaya kalau dibilang gitu. Makanya NU mekedot. Iya kalau masa telu aja nggak masuk. Karena di bawah jam 12 tidurnya ngorok, kena ada tuh barang gituan. Kalau NU mau bagaimana? Mau dikirimin jam 1 masih ngerokok. Yang ngerokok NU asli. No smoking, NO smoking. NO. Kalau yang nggak ngerokok, ya berarti NU-nya palsu juga. Tapi ini asli ya. Nah tinggal sekarang kita bagaimana ini? Tinjauannya penting. Mau ditinggal nih NKRI. Kita nggak kawal, hancur, bahaya.
Dan gak ada yang berani cinta negara ini hubbul watan minal iman, cinta negara bagian dari iman, cuman NU. Orde Baru Muhammadiyah itu paling asik nikmatin kekayaannya Orde Baru. Tapi giliran Pak Harto dilengserin, mana ada yang berani stop. Kalau NU berani, jantan NU. Jangan lagi diomelin orang lain. Diomelin bini sore pagi, masih tetap aja bandel. Kecil gitu mah. Karena memang ada riwayatnya, makin bini makin ngomel, bini makin cerewet, makin cepet jadi walinya. Bener gak gitu Bang Nani? Ya, ada wali namanya Abdurrahman Bazarban gitu, dalam kitab-kitab klasik. Ini bapak-bapak, saudara-saudara, jadi nggak sembarangan. NU ini lewat bahsul masail diniyah, waqi'iyah, kekinian, maudu'iyah, dalam urusan kenegaraan, dalam urusan keorganisasian sudah berjalan. Tidak hanya di LBM, Lembaga Bahsul Masail Pusat, pengurus besar Nahdlatul Ulama, tapi pondok-pondok pesantren besar di Jawa ini sudah mulai membahas dengan yang namanya Bahsul Masail, kumpulan-kumpulan permasalahan, dan itu hanya bisa dijawab oleh orang NU, bahkan santri-santri Nahdlatul Ulama di bawah asuhan para alim, para ulama yang ada di pengurus besar Nahdlatul Ulama. Lirboyo, Dr. Syekh Mansur Anwar, pengasuhnya Kiai Kafawidi, anaknya atau putranya Kiai Makhrus. Besok insya Allah ketemu saya dengan beliau di salah satu alumninya di daerah Pondok Aren. Itu Mustafa mau hadir. Belum lagi di pelosok. Pelosok itu Al-Falah yang didirikan oleh almarhum Al-Maghfurlah Kiai Haji Jazuli Usman, yang banyak menurunkan ulama. Satu di antaranya Gusmi Wali Jadab, yang orang kalau gak paham sama Gusmi heran. Dakwahnya di klub-klub malam, dakwahnya di mana? Kalau kayak sekarang itu apa namanya? Itu Gusmi. Tapi ketika diajak balapan minum nggak pernah kalah. Karena yang lain jago minumnya begini. Kalau Gusmi itu bukan begini, tapi begini dibuat. Cuman nggak kelihatan. Atau yang lain udah mati, capean minum mulu. Gusmi masih tenang aja. Itu Gusmi. Di Haji Hamid Jazuli, karena ngajinya dengan Mbah Dalhar, seorang aulia Allah di Gunung Pring, punya anak namanya Mbah Man, Kiai Haji Ahmad Abdul Haq, itu memang ulama. Ada lagi Kiai Haji Abdul Hamid Kajoran Magelang, itu guru-gurunya Gusmi. Bapak-bapak, saudara-saudara yang saya hormati, jadi nggak habis ceritanya. Jadi kalau NU sekarang ini begitu, iya memang begitu modelnya. Kita paham, alhamdulillah. Nggak paham, diem. Beda pendapat, beda afiliasi, beda pemikiran, nggak apa-apa. Kiai Idham Khalid sama Kiai As'ad itu nggak selesai. Kubu Situbondo sama kubu Ciptek. Muncullah poros tengah jadi Rais Am, Kiai Haji Ali Maksum. Begitu beliau mau selesai urusan, dan Bang Ali nggak nerima jadi Rais Am. Ini beliau wafat Hadratus Syekh. Ini Mbah Wahab, ini Mbah Bisri Sansuri. Ini murid beliau dua-duanya, dan ini iparan. Jadi istri Kiai Bisri Sansuri ini adalah adiknya Kiai Wahab Hasbullah. Begitu Kiai Hadratus Syekh Bahasim meninggal, di Semarang muktamar. Dua orang ini belum ada ahlul halli wal aqdi, masih di voting one man one vote.
Ini Mbah Wahab, wakilnya Mbah Hasim, otomatis jadi Rais Suriah. Begitu terus Muktamar Semarang, Mbah Wahab kalah. Bang Lili itu almarhum Al-Maghfurlah Kiai Haji Ahmad Gaos, bapaknya beliau. Ini utusan provinsi DKI, namanya Kiai Haji Ahmad Gaos, makanya Suhairi Gaos. Itu ada hadir di Semarang. Sampai di Cirebon kehabisan ongkos. Karena rame-rame, mobilnya mobil zaman dulu. Itu punya kenalan di mana? Di Cirebon. Itu jadi buat nerusin ongkos ke Semarang, turun dulu di Empang. Ada bandeng-bandeng dijual, ada udang-udang dijual, nerusin buat ongkos ke Semarang. Nih makanya rada nurunin anaknya. Tur beraninya kayak begitu. Terpilihlah Mbah Bisri. Itu waktu Basul Masail, kata beliau, ini bunga bang Arab, kata Mbah Wahab. Kata Mbah Bisri yang kuat ilmu fikihnya, buat megang ilmu fikihnya haram. Kata beliau, nek fikih kuwi rupak ya di okeh ke. Ini kata Mbah Wahab. Fikih kalau dikit, kalau sempit, luas-luasin tetap gak nerima. Ribut, tapi giliran ngambilin air sembayang buat Mbah Wahab, itu senggotan buru-buru dipegang sama Mbah Bisri. Beliau merasa santri dan ada ibar, dikucurin tuh Mbah Wahab wudhunya. Ulama dulu, ini kalangan mah gontok-gontokan, tapi udah turun. Begitu pemilihan kalah. Apa kata Kiai Bisri? Beliau menang. Kata Kiai Bisri, walaupun malaikat Ijroil yang nyuruh saya tak bakalan terima Rais Am selama Kiai Wahab masih hidup. Habis Kiai Wahab baru Kiai Bisri. Kiai Bisri udah ogah ngasih ke Kiai Ali Maksum. Kata Mbah Ali Maksum, jangankan malaikat Ijroil, malaikat Jibril sekalipun saya tidak mau jadi Rais Am selama Kiai Bisri masih hidup. Ulama dulu itu tawaduk dan akhlaknya luar biasa. Kalau ini tambak beras Jombang, kalau ini Mbah Bisri ini di Denanyar. Ini adik abang lewat jalur ipar. Kemudian Mbah Bisri punya anak perempuan, nikah sama Kiai Wahid Hashim, lahirlah Gus Dur. Jadi ini kagak kemana-mana. Kalau kiai sama kiai bebesanan rada kuat. Hanya dulunya anak kiai mana kiai lagi, jadi gak bangkrut pesantren. NU juga gak bangkrut. Cuman anak kiainya ya Gus itu kan jamaknya Gawais, bener-bener anak kiai Gus. Ini mah bukan Agus, itu mah Agus, emang Agus ketua. Jangan sembarangan Gus, diomelin sama Gus Baha itu. Kalau perempuannya Ning, namanya Nawaning jamaknya. Jadi ini emang ya Ning kayak Gus Kausar pelosok, anaknya Kiai Nurul Huda, nikahnya sama anaknya almarhum Al-Maghfurlah Kiai Hamid Baidawi Lasem. Wah ini Kiai Baidawi ini jegernya NU juga. Nah beliau nikah, walaupun Mbah Hamid Baidawi ini cerita Cipasung agak rancu ini. Cipasung tuh Gus Dur digoyang karena sudah memenangkan Situbondo. Beliau membawa gerbang NU lewat khitab keagamaan. NU bukan hanya sebagai organisasi politik, tapi sosial kemasyarakatan, mabarra, ma'arif, semua diurusin berjalan.
Gus Durnya kagak didemenin sama Orde Baru. Itu di Cipasung Gus Dur gak mau Pak Harto salaman. Itu berat itu Gus Dur. Kalau bukan kelasnya Gus Dur, nama aslinya Kiai Haji Abdurrahman Ad-Dakhil, yang masih alias saja udah baca hitam, itu berat. Di depan langitan itu zamannya LB Murdani sudah tinggal 2 mobil itu. Begitu mau dihancurkan mobilnya Gus Dur, kemudian secepat kilat hilang. Dan ini nggak diceritakan dalam sejarah. Cipasung digoyang. Tapi apa kata Kiai Sepuh? Walaupun satu cabang, pilih Gus Dur. Ketika itu, akhirnya dipecah. Siapa? Di Cipasung ada namanya Abu Hasan NU Tandingan. Mbah Hamid Baidowi jadi rois amnya. Gak lama hancur gitu. Tetap Gus Dur. Bener kalau wali, kalau anak kiai, kalau kiai beneran dilawan, udah gak bakalan bisa dan gak bakalan menang, jauh dari keberkahan. Itu sejarah faktor. Mbah Hamid Baidowi gede tinggi, rambutnya gondrong, alim, alama, anak-anak Mbah Baidowi. Salah satu anak Mbah Baidowi nikah sama Kiai Haji Maimun Zubair, yang beliau punya anak ada Gus Kubab, ada Gus Najih. Tahu Gus Najih yang di YouTube, yang siapa jadi lawan? Itu namanya Gus Najih. Ini babanya yang ngajarin, kemudian ngajinya di Mekah sama Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hazani. Itu kalau di debat udah jangan. Itu Gus Najih kalau orang biasa udah ditangkap. Ngomongnya selagu-lagunya. Dan beliau luar biasa alimnya. Sekali lagi karena alim, selagu-lagunya ngomong, pemerintah juga disalahin, termasuk ya NU yang sekuler, NU yang apa namanya, liberal. Ini habis diucek-ucek sama Gus Najih. Gus Najih punya adik perempuan dinikah dengan Kiai Mustafa Akil, adanya Kiai Said Akil Siraj. Kiai Said Akil Siraj fitnahnya luar biasa. Beliau juga nasabnya tinggi, babanya Gedongan, Cirebon, Buntet, Benda Kerep. Kemudian ini sama Said Akil Siraj, ini nama babanya, nama engkongnya. Tapi dari ibunya, jalurnya ketemu lagi Lasem. Di Lasem ketemunya sama Kiai Sahal, Kiai Mustafa Bisri, sama Gus Bahak dari jalur ibunya Kiai Said. Kalau beritanya Kiai Said turunan PKI, salah ngomong. Babanya Gedongan, Kiai Akil, punya abang, punya bapak Kiai Siraj. Kiai Siraj punya adik, nikah sama Kiai Abdul Jamil, babanya Kiai Abbas Buntet. Jadi di situ-situ juga itu nasabnya. Bapak-bapak, saudara-saudara, jadi jangan sembarangan. Kiai Said Akil Siraj kemarin tuh ngomong yang paling kontroversial. Tidak ada dalam ayat Al-Quran satupun yang mengatakan Allah itu ada. Yang ngedengerin orang bahasa bukan tukang ngaji, ada mangapnya doang, repot. Tapi yang alim tuh, oh iya benar dalam kitab kan ada. Yang alim tuh nggak komen, karena memang Allah itu nggak ada namanya dalam Quran. Nggak nyampe, termasuk saya juga rada nggak nyampe, rada bohongan gitu kan ini ya. Tapi setelah Kiai yang alim menjelaskan ini dasarnya, oh benar, itulah perlunya pengetahuan yang ilegal, yang legal, maaf. Jadi elastis, NU itu rahmatan lil alamin, jadi elastis. Kayak Arafah, tempat wukuf, dikit banyak kayak perut perempuan, kembar cukup, kecil cukup, buah juga cukup, buah-buahnya di situ juga cukup itu. Bapak-bapak, saudara-saudara, jadi gak ada yang salah, cuman kita ini memang kurang ya. Jadi kalau ngajinya kenyang, kalau bacanya kenyang, insya Allah gak ada masalah. Di NU itu gak ada masalah, siapapun pimpinannya.
Adapun kubu sono, kubu sini, ini begini, itu hal yang biasa. Apalagi menjelang muktamar seperti ini, ya kita harus punya pijakan, kita harus punya hujah sendiri, kita tetap berpegang teguh dengan para masyayikh. Ya, saya mau jadi ketua NU, ketua MUI setelah Rois Sugiyadi NU Jakarta Barat dipaksa untuk jadi ketua MUI karena saya lihat Miftahul Ahyar juga kan Rois Am ketua umum Majelis Ulama Pusat. Jawa Tengah Habib Lutfi baru saja selesai di MUI, diberikan kepada orang NU juga. Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, ini pasti MUI dipegang oleh orang NU. Jadi kalau bukan orang NU yang pegang, acak-acakan lagi. Saya rasakan itu di dalam. Jadi bapak-bapak, saudara-saudara, mesti orang yang ahlu sunnah wal jamaah. Ngomong saya nerusin di Kecamatan Cengkareng, ini di Kecamatan Kalideres. Tahu ntar menjelasinnya di kecamatan mana lagi, terserah ketua saja sama pengurus yang lain. Kalau saya buat NU, alhamdulillah, jangankan siang tengah malam, buat NU itu emang asli dibesarkan oleh ulama-ulama, Nahdlatul Ulama. Pulang pondok, masuk UIN saja dulu, pondok-pondok jago-jagonya pondok Salafiyah itu nggak masuk UIN Jakarta. Dari Buntet 10 jagoannya semua tuh, the bestnya semua masuk UIN, atuk gak ada yang diterima. Dulu begitu. Jadi Cipasung, Buntet, Tambak Beras, Jombang masuk UIN gak ada yang diterima karena udah dikuasai oleh mereka. Begitu. Jadi ketika nggak boleh, nggak masuk, terus UMJ yang nyodori tanpa tes. UMJ, Universitas Muhammadiyah Jakarta. Saya punya orang tua perempuan walaupun awam, apa kata orang tua saya yang perempuan? Jangan UMJ singkatannya Universitas Muhammadiyah Jakarta. Jangan. Mendingan mondok lagi dah yang ada universitas. Itu sampai begitu. Kita nggak fanatik. Muhammadiyah juga punya, bukan yang sekarang. Dulu ada Ki Azhar Basir MA, ada Ki Haji AR Fahrudin. Itu ahli-ahli fikih itu yang sejuk. Tapi sekarang mereka sudah kehilangan dan kehabisan kader. Kalau NU nggak habis, NU mah buset. Iya, jago baca kitabnya. Dia selengean dua kok baca kitabnya. Iya, setaku. Apalagi Ki Said Akil Siraj, kalau udah baca kitab, di pondoknya as-Saqaf, masya Allah. Marsudi Subuh, ada lagi yang namanya geng-geng lain. Udah baca kitab tuh, kuat baca kitabnya. Makanya inilah NU yang harus kita pegang terus. Ya. Insya Allah berkah. Ya. Jangan goyang. NU-nya ejek-ejek. Lagi belum ada tarikan musim pilkada, NU. Termasuk ustadz-ustadz itu bedek banget tuh ustadz. Giliran gak ada NU. Walau saya mau nggak mau berpolitik, saya mau di pesantren aja, mau di majelis taklim aja. Iya. Begitu pilkada, orang pan dibelain, gue bergeding aja. Ada begitu kali terus ada. Saya korbannya, yang lain juga tahu semua. Dia masuk NU obah, ngurusin NU nggak mau, barang-barang begini nggak mau berpolitik, nggak mau apa. Giliran ada PAN datang berkatu bawah, belain PAN. Bagaimana orang NU belain PAN? Iya, jelek-jelek kita punya wadah. Ya, yang samalah sama kita paling tidak begitu. Nah, ini haluannya biar kuat. Kan ini ngomongnya ilmunya keras bener, nggak pakai tawar menawar. Emang begitu NU mah, nggak ada tawar menawar. Selain ahlu sunnah, no. Kalau ahlu sunnah oke. Tapi karena saya ini jadi ketua MUI, saya juga diundang sama DPP PKS. Gue ngomong apa nih besok? Termasuk Muhammadiyah undang saya juga.
gua kerjain ntar gua ceritain loh. Saya diundang juga simposium sama orang pelatihan Muhammadiyah di Grogol. Emang semuanya rada deg-degan juga, lawannya profesor, doktor, dengerin ya. Atau profesor doktor juga masih berani melawan. Ngapa? Ngomongnya berecetan, baca Qurannya masih berecetan. Tahu dan ini. Termasuk kalau tadi Sarfatur Rahman muluk suaranya, dia mah nggak bisa bacanya Qurannya. Padahal yang baca itu doktor. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bacanya gitu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ini mah begini namanya ngederas ini mah. Jadi begitu tuh saya, wah hati-hati. Saya ngomong itu di Muhammadiyah. Jadi berkahnya alhamdulillah, sampai kata orang-orang kita yang ada di situ, saya kata kagak bisa ngomong kali ini ngomong gitu intelek gitu. Kalau tadi mah di sana ngomongnya kampungan banget, lempengan mana? Intelek juga ada lempengannya. Kalau lempengan begini mah itu kagak dipakai lagi. Benar di Muludan ada PKS, ada Muhammadiyah. Jadi sama Muludan dia ngakuin juga, nanya dalilnya, ntar gua bukain dalilnya, kalau nggak ketemu gua colok mata lu. Malam Allahumma fi ila komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Ahmad Solih